sosial yang tentunya tidak dapat hidup sendiri. Karena itu manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kebutuhan hidup manusia pun bermacam-macam, misalnya saja kebutuhan tempat tinggal, sandang, makanan, kesehatan, pendidikan, sarana transportasi, telekomunikasi maupun hiburan. Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, manusia harus bekerja untuk mencari mata pencaharian mereka sendiri. Mata pencaharian adalah pekerjaan utama yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan Indonesia memiliki kondisi alam yang sangat beraneka ragam, menyebabkan lapangan pekerjaan beragam pula, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Letak geografis yang menyebabkan apa tadi? Perbedaan mata pencarian. mata pencarian. Nah, kalian lihat di sini ada peta Indonesia. Tinggal di manakah kita? Coba dilihat. Ada yang bisa menunjukkan? Yang paling yang itu Bu, yang di Sumatera. Oke. Jadi kita berada di Lampung. di Pulau Sumatera. Provinsi Lampung. Lampung. Nah, ini peta Indonesianya. Kalau yang tengah ini peta apa? Kalimantan. Kalimantan. Kalau yang bentuknya seperti huruf K ini Sulawesi. Kalau yang paling ujung Papua. Kita berada di Pulau Sumatera. Sumatera, yaitu berada di Provinsi Lampung. Siapa yang pernah ke Waikanan? Saya Bu. Oke. Siapa yang pernah ke Tulang Bawang? Sekarang kita di mana, Nak? Di Metro. Metro. Metro sampai Lampung Timur. Coba maju. Coba yang bisa maju, nunjukin nama. Kita berada di Provinsi Lampung, daerahnya di Kota Metro. Coba perhatikan videonya. Apa yang langsung ada digunakan saat menggunakan Lampung? Apakah pelabuhan? Yes, Lampung memang terkenal dengan pelabuhan Bakauni. Pelabuhan ini adalah pelabuhan utama penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera lewat jalur laut. Hal ini membuat Lampung sangat dikenal di seluruh Indonesia. Provinsi Lampung juga punya banyak hal menarik yang gak kalah keren dari provinsi lainnya loh. Lampung punya semboyan, yaitu sayur bumi dua jurai, yang artinya adalah satu bumi dua jiwa. Sesuai dengan semboyan ini, maka provinsi Lampung memiliki dua suku, yaitu suku Lampung Pesisir dengan masyarakat yang tinggal di sepanjang pesisir Lampung. Berikutnya adalah suku Lampung Pepadun yang masyarakatnya berpusat pada wilayah pedalaman dan dataran tinggi. Sekarang ibu tanya, kira-kira masyarakat suku Lampung Pesisir itu berada di dataran tinggi atau dataran rendah? Dataran rendah. Rata-rata masyarakat atau penduduk di Lampung Pesisir ini bermata pencaharian adalah nelayan. Kemudian jika masyarakat yang tinggal, masyarakat suku Lampung Pepadun yang tinggal di dataran rendah, kira-kira mata pencahariannya apa? Dataran rendah bisa petani apa? Petani itu ada petani sawah, petani sayur, petani karet, dan lain sebagainya. Jenis-jenis pekerjaan berdasarkan letak geografis. Teman-teman pernah mendengar tentang jenis pekerjaan berdasarkan letak geografis? Ada jenis pekerjaan berdasarkan letak geografis, seperti pegunungan, perkotaan, dan pantai. Berikut ini adalah contoh jenis-jenis pekerjaan berdasarkan letak geografis. Lalu ada juga pekerjaan sebagai pegawai pusat pemerintahan, guru, dosen, pegawai bank, koki, wartawan, pegawai supermarket, sopir kendaraan umum, desainer, dan yang lainnya. Selain itu, ada juga pekerjaan di kota yang menghasilkan barang, seperti pedagang makanan atau pedagang pakaian. Jenis pekerjaan di pantai. Pekerjaan di wilayah ini biasanya berhubungan dengan laut, dan biasanya menghasilkan komoditas atau barang. Beberapa pekerjaan di wilayah pantai, misalnya nelayan, pembudidayaan ikan, petani rumput laut, petani garam, dan pedagang. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya penduduk yang
tinggal di pantai itu mayoritas mata pencahariannya yaitu sebagai nelayan atau menangkap ikan. Nah, ada gambar apa ini? Nelayan sedang menangkap ikan. Nah, kenapa Bu rata-rata di pantai itu banyak yang menjadi nelayan? Karena kehidupan di wilayah tersebut wilayah itu perairan, jadi penduduk di sekitar itu rata-rata bermata pencaharian sebagai nelayan. Selain itu juga mereka, selain nelayan juga mereka bisa bekerja sebagai apa tadi? Petani garam. Kemudian rumput laut. Kemudian ada lagi wisata alamnya. Kalau wisata alam ini bisa digunakan sebagai apa? Tempat wisata ya. Sedangkan mata pencaharian penduduk yang berada atau yang tinggal di dataran rendah rata-rata berprofesi sebagai petani. Kenapa? Kenapa sebagai petani? Sesuai dengan letak geografisnya Bu. Sesuai dengan letak geografisnya. Siapa yang pernah ke kebun teh? Saya Bu Di mana? di Blitar Bu. Oh, di Nih, jadi mata pencarian penduduk yang bertempat tinggal di dataran tinggi ini, terus seperti di gambar tuh ada sedang memetik teh. Adapun pengaruh dari letak geografis yang ada di Indonesia ini tuh sangat berpengaruh juga pada pengaruh terhadap bentuk rumah, pakaian dan kebiasaan. Nah, di sini sehari-hari menunjukkan keadaan yang berbeda-beda. Kita tentu mengetahui bahwa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa dan tentunya memiliki ciri khas dari suku-suku tersebut. Nah, tadi kan misalnya di daerah Lampung atau di Sulawesi atau di Kalimantan tentunya berbeda kan suku-sukunya. Nah, begitu juga dengan bentuk rumahnya, pakaian yang dikenakan dan kebiasaan sehari-hari. Pengaruh pada alat transportasinya. Kira-kira jika di daerah pantai rata-rata alat transportasinya apa? Perahu. Nah, kalau untuk di daerah perkotaan? Nah, kalau di daerah pedesaan yang misalnya masih sangat pelosok, terbang untuk membajak sawah. Itu masuk gitu. Nah, kalau di kota ini ada banyak macam jenis ininya, alat transportasinya. Nah, anak sekolah sekarang aja gampang di kota yang mereka bisa naik angkot, naik angkutan umum lainnya seperti Gojek, Gokar dan lain sebagainya. Tapi ada kebiasaan, ada kebiasaan ini dalam berbicara, bertata krama dan berpakaian antara penduduk pantai, dataran rendah dan dataran tinggi ini tidak sama. Apa sih perbedaannya kalau penduduk pantai kira-kira apa? Kebiasaannya? Pakai kot, kain berpakaian terbuka, terus menggunakan kaos, celana pendek, karena di sana suhunya panas. Nah, kalau dataran tinggi, sweater, mereka selalu berpakaian tertutup. Karena apa? Di sana suhunya tinggi, karena di dataran tinggi itu merupakan daerah pegunungan, jadi memang cuacanya di sana dingin. Jadi dapat disimpulkan pengaruh dari letak geografis ini itu apa saja tadi? Dataran tinggi, dataran rendah, wilayah pesisir di pantai. Nah, pengaruh dari letak geografis yang berbeda-beda di Indonesia
kelompok sebelah sini, kelompok 1. Ibu beri nama kelompok mawar. Untuk kelompok 2, Ibu kasih nama kelompok melati. Buat tunjuk kegiatannya, tuh perhatikan, kalian perhatikan nih gambar yang ada di dalam LKPD kalian, tuh. Nah, di sini ada pantai, ada dataran rendah, kemudian ada dataran tinggi. Kemudian kalian analisis nih, masing-masing karakteristik yang sesuai dengan wilayahnya, seperti mata pencahariannya, sumber daya alam, kemudian ciri-cirinya. Jadi di bawahnya di sini ada pilihannya kalian. Jadi ini gunting kertasnya, kemudian kalian cocokkan, lalu tempelkan ke dalam kotak-kotak yang kosong ini. Misalnya pada daerah pantai, mata pencahariannya apa, sumber daya alamnya apa, ciri-cirinya apa. Yang terakhir ada dataran tinggi, mata pencahariannya itu penduduknya apa, sumber daya alam yang dihasilkan oleh penduduk di sana apa, ciri-ciri wilayahnya apa. Analisis dulu ini macam-macam jenis ikan laut, rumput laut, dan terumbu karang sumber daya alamnya. Sudah Bu? Sudah belum? Sudah. Kelompok mawar sudah belum? Sudah, Bu. Kelompok melati? Sudah. Sudah. Sekarang masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kerja kalian di lembar LKPD. Nanti kalian maju ya sesuai kelompok. Nah, kelompok 1 atau kelompok mawar silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok mawar ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kita berdua. Jadi yang pertama ada pantai, mata pencaharian warga pantai yaitu sebagai nelayan, petani tambak, petani garam, pedagang ikan, dan lain sebagainya. Terus sumber daya alamnya itu dari ikan laut, rumput laut, karang, dan terumbu karang. Sekian dari presentasi kelompok kita berdua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok melati ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan pertama kali oleh rekan saya, yaitu Titin. Untuk gambar yang pertama itu ada pantai, mata pencahariannya nelayan, petani tambak, petani garam, dan pedagang ikan. Untuk sumber daya alam ada jenis ikan laut, rumput laut, terang, terumbu karang. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ini tadi sudah ada 2 kelompok yang maju. Yang pertama tadi ada dari kelompok mawar. Nah, kelompok mawar sudah menjelaskan apa saja mata pencaharian dan sumber daya dan ciri-cirinya. Kemudian kelompok melati juga dengan kekompakannya, anggota kelompoknya mereka juga sama dengan kelompok 1. Mereka menjelaskan pada gambar 1, 2, 3 itu ada apa? Dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Kemudian mata pencaharian penduduknya di wilayah tersebut apa? Sumber daya alam yang dihasilkan dari wilayah tersebut apa? Kemudian ciri-ciri dari wilayah tersebut itu apa? Ada yang ingin ditanyakan dari terkait materi yang sudah Ibu sampaikan dan sudah kalian kerjakan tadi? Adakah materi yang kalian belum paham? Bisa ditanyakan? Sudah paham. Berarti untuk pertemuan hari ini kalian sudah paham semua ya? Untuk materi tadi masyarakat di daerahku kalian sudah paham ya? Paham, Bu. Nah, materi ini diakhiri, kalian kerjakan dulu lembar evaluasinya ya.
kurang paham atau bagaimana? Tidak tahu. Paham. Kira-kira apakah ada materi yang kalian anggap susah ataupun kalian sulit memahaminya? Ada materi apa yang paling susah menurut kalian? Tidak ada Bu. Untuk materi yang paling kalian senangi? Dan Materi apa? makan Materi video. kalian tentang nonton video. Oh, pada senang nonton video ya? Ya Bu. Oke, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Ibu minta maaf apabila Ibu dalam penyampaian materi kurang jelas atau sulit kalian pahami. Untuk ketua kelas mohon disiapkan doa sebelumnya. Duduk siap, Iya. berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bilisani wa Beri salam kepada ibu dulu.